Ya, apa sih mekanisme pertahanan itu? Mekanisme pertahanan sistem imun. Jadi ketika tubuh kita terserang penyakit, kita tidak langsung sakit ya, karena adanya sistem imun. Jadi kita memiliki yang namanya mekanisme pertahanan. Jadi kalau ada infeksi, baik itu oleh virus ataupun bakteri ataupun mikroorganisme yang lain, ya mulai menginfeksi salah satu sel kita, tubuh kita memiliki mekanisme pertahanan. Di sini ada dua mekanisme pertahanan ya, ada mekanisme pertahanan yang non spesifik dan ada mekanisme pertahanan yang spesifik. Mekanisme pertahanan non spesifik diwakili oleh secara fisik, secara kimia, secara mikrobiologi. Sedangkan mekanisme pertahanan spesifik terdapat mekanisme humoral dan seluler. Nah, kalau mekanisme pertahanan non spesifik secara fisik, contohnya apa? Kulit ya, jelas. Secara kimia, contohnya apa? Asam lambung misalnya ya, atau saliva misalnya. Secara mikrobiologi, contohnya adalah sel-sel yang bisa memfagosit ya, atau makrofag. Nah, sedangkan mekanisme pertahanan spesifik ini diwakili oleh limfosit ya. Limfosit itu bagian dari sel darah putih. Apa yang menjadi pembeda di sini antara mekanisme pertahanan non spesifik dengan spesifik? Pada mekanisme pertahanan non spesifik, tubuh tidak bisa menghasilkan sel memori. Tapi pada mekanisme pertahanan spesifik, tubuh bisa menghasilkan sel memori. Nah, sebagai contoh, mekanisme pertahanan spesifik yang humoral diperantarai oleh limfosit B. Ya, sedangkan mekanisme pertahanan spesifik seluler diwakili oleh limfosit T. Limfosit T dibagi menjadi beberapa jenis ya. Ada T helper, ada T supresor, ada T sitotoksik. Dan tentu saja adalah sel T memori. Sedangkan mekanisme pertahanan spesifik yang humoral diperantarai oleh limfosit B. Limfosit B dibagi menjadi imunoglobulin atau kalau biasanya kalian kenal dengan istilah antibody. Antibody ya. Nah, baik limfosit T ataupun limfosit B sama-sama memiliki sel B memori. Ya. Ini karena 17-an ini Bu, biar semangat ini kuliahnya. Baik limfosit B ataupun limfosit T sama-sama memiliki sel memori. Karena bisa menghasilkan karena bisa menghasilkan sel memori, disebutlah mekanisme pertahanan spesifik. Jadi sel ini akan mengingat bagaimana bentuk virus, bagaimana bentuk bakteri. Ketika nanti bertemu dengan bentuk virus yang sama, maka tubuh sudah memiliki antibodi, sudah memiliki kekebalan, sudah bersiap diri. Oh, ini adalah virus yang kemarin menyebabkan sakit. Kalau ketemu seperti ini lagi, saya sudah siap. Jadi sudah memproduksi antibodi. Tubuh sudah mengingat. Mengerti maksud saya? Prinsip inilah yang digunakan dalam kebijakan apa? Prinsip sel memori inilah yang digunakan sebagai dasar dalam vaksinasi ya, atau imunisasi. Jadi vaksin atau imunisasi, tubuh kita dimasukkan virus atau bakteri yang sudah dilemahkan atau dimatikan. Dengan harapan apa? Ketika divaksin, virusnya dilemahkan atau dimatikan,
tubuh kita secara spesifik membentuk antibodi. Ketika nanti kita terpapar oleh virus yang sebenarnya, tubuh kita sudah memiliki memori, gitu ya, sehingga sudah memiliki kekebalan. Akhirnya kita tidak sakit karena infeksi virus tersebut. Ya, ini yang digunakan sebagai prinsip dari imunisasi. Bisa dipahami sampai di sini? Bisa, Bu. Baik, saya lanjutkan ke kekebalan tubuh, ya. Tadi kan mekanisme pertahanan. Sekarang kita ke kekebalan tubuh. Kekebalan tubuh ini ada yang aktif, ada yang pasif. Ya. Yang aktif didapat melalui proses dulu. Yang pasif didapat secara instan, tanpa melalui proses. Yang aktif didapat secara alamiah, ada yang secara buatan. Yang pasif juga ada secara alamiah, ada yang secara buatan. Ya. Kalau melalui proses atau melalui sakit terlebih dahulu, itu kekebalan tubuh yang aktif. Secara alami contohnya adalah sakit. Ya, jadi kita habis infeksi, habis sakit, terpapar virus, itu secara alamiah memang tubuh kita memiliki kekebalan tubuh yang aktif. Secara buatan itu melalui proses vaksinasi, ya, atau imunisasi. Sedangkan kekebalan tubuh yang pasif secara alami didapatkan melalui plasenta. Ya. Pasif ini sifatnya sementara saja. Ya, plasenta ASI, ya, sifatnya pada saat itu, ya, pada saat usia bayi saja, ya. Nah, buatan ini melalui serum imunoglobulin. Tentu saja buatan yang melalui imunoglobulin ini tentu biayanya sangat besar, ya, sangat mahal, karena memang sulit mendapatkan imunoglobulin. Silakan kalau ada yang perlu dibahas. Kalau ada pertanyaan, silakan. Saya tidak muncul ya di saya, ya. Ini siapa ini tadi? Saya, Bu. Vivi. Oh, Vivi. Ya, baik, Vivi, silakan. Ya, Bu, kan dari seminar kemarin saya mendapat pelajaran itu loh, Bu, nangkap materi dokter Ya. Kalau Ya. di vaksinasi, Ya. bisa terkena lagi kayak virusnya itu loh, Bu. Ya. Bagaimana pertahanan tubuhnya itu kayak kita flu ya, Bu, contohnya. Lah, flu itu kan dulu kan pernah diimunisasi, tapi sekarang bisa terkena lagi. Nah, itu pertahanan tubuhnya itu lebih kuat dari sebelumnya atau sama saja, Bu? Kalau kita mempercayai teori tentang sel D memory ataupun sel T memory, berarti harusnya pertahanan kita lebih bagus dari sebelum divaksin, ya. Terlepas itu vaksin apa, misalnya vaksin influenza ataupun vaksinasi meningitis ataupun vaksin polio, ya. Hanya saja yang menjadi pembeda di sini, virus-virus yang ada sebelumnya itu sudah stabil memang, tidak terjadi mutasi. Ya, sehingga vaksin yang diberikan, program vaksin yang diberikan memang efektif karena virusnya stabil. Nah, di era pandemi saat ini, ya, di mana virus COVID ini masih belum stabil, masih memungkinkan untuk terjadinya infeksi, ya, karena vaksinnya memang belum stabil. Terbukti dengan adanya varian baru. Tapi harusnya bagaimana sistem imun? Sistem imun lebih bagus dari sebelumnya, ya, menurut saya, karena tadi kita percaya tubuh kita sudah menghasilkan antibodi tersendiri. Nah, sekarang yang menjadi penyulit adalah virusnya yang belum stabil, ya, sehingga muncul varian baru. Sudah divaksin tetapi ada varian baru, masih beresiko atau masih mungkin untuk sakit. Respon yang dihasilkan pun berbeda-beda, kembali ke sistem imunnya masing-masing.
menurut saya kembali ke sistem imunnya masing-masing. Ada juga yang belum divaksin tetapi bertahan atau tidak terinfeksi virus atau tidak sakit, ya berarti memang sistem imunnya baik. Nah, banyak faktor ya, kita tidak bisa menyalahkan vaksinnya, tidak bisa menyalahkan programmernya, tidak bisa menyalahkan yang lain-lain. Karena banyak faktor yang mempengaruhi. Misalnya adalah faktor usia, atau mungkin orang ini dengan komorbid. Ya, kalau misalnya komorbid, Bu ternyata tidak ada komorbid. Tahu dari mana tidak ada komorbid? Apakah memang telah dipastikan tidak ada komorbid misalnya? Apakah memang rutin untuk cek periksa kesehatan di tahap preventif? Biasanya karena kita datang ke fasilitas kesehatan ketika kita sudah sakit. Kalau itu kan pengobatan berarti ya, bukan ke pencegahan. Kita jarang kan cek fungsi hati, cek fungsi ginjal misalnya, cek jantung, enggak kan ya. Kecuali memang misalnya bekerja di perusahaan-perusahaan yang harus menuntut tiap 6 bulan sekali harus cek misalnya. Nah, kadang kita baru periksa kalau kita sudah ada keluhannya. Jadi memang banyak faktor ya, Vivi ya, yang mempengaruhi keberhasilan vaksin. Nah, kalau dari sistem imunnya setelah divaksin harusnya lebih bagus dibandingkan sebelum divaksin. Karena apa? Sudah terbentuk antibodi spesifik. Ya, atau karena adanya mekanisme pertahanan spesifik tadi terbentuk antibodi spesifik. Nah, tapi itu bukan satu-satunya faktor di sistem imun, ya. Nutrisi, kemudian protokol kesehatan, kemudian stres, ya, komorbid. Nah, ini juga mempengaruhi. Jadi idealnya bagaimana? Tetap mengikuti vaksin, tetap menjaga protokol kesehatan, tetap menjaga nutrisi, jangan lupa bahagia juga. Masalah tetap ada ya, tetapi memaknai bahagia itu yang harusnya tidak sempit. Ya. Peran kita bagaimana sebagai petugas kesehatan nantinya? Apakah mendukung program vaksin? Tentu saja mendukung program vaksin. Ya, jadi nanti meskipun masih banyak masyarakat di sekitar kita yang kurang setuju misalnya ya, kurang setuju dengan adanya vaksin. Setelah divaksin malah sakit, setelah divaksin malah meninggal, setelah divaksin banyak sekali yang kontra. Ya, tapi kita sudah belajar mekanisme pertahanan spesifik. Kita tahu setelah divaksin itu harapannya apa. Nah, kita tahu ya, terbentuk sel memori. Gitu ya, Vivi ya. Baik, Bu, terima kasih. Ada yang angkat tangan lagi? Raise hand. Saya mau bertanya, Bu. Silakan angkat tangan ya, kadang nggak muncul ininya. Apa ini? Gambarnya. Ya, ini ada Risma, ada Delia. Silakan Risma dulu. Bu, saya mau menanyakan tentang serum imunoglobulin. Apakah Serum imunoglobulin maksudnya ya, Risma ya? Ya. Apakah efektif untuk kepada penderita autoimun, Bu? Terima kasih. Ya, Risma. Jadi memang serum imunoglobulin ini adalah intervensi kolaborasi yang diberikan pada mereka yang hipo ya, atau yang sistem imunnya cenderung menurun, ya, atau imunodefisiensi istilahnya, ya. Imunodefisiensi. Jadi karena suatu penyakit autoimun, ya, sistem imunnya ini mengalami penurunan. Kalau pada pasien HIV itu kan karena virus ya, penurunan sistem imunnya karena virus. Nah, pada penyakit autoimun yang disebabkan bukan karena virus, sistem imunnya ini menurun, ya, entah karena apa, karena autoimun. Nah, supaya dia tidak mudah sakit, biasanya memang dikasih obat-obatan atau injeksi serum imunoglobulin.
Ya, saya pernah suntikan serum ini dan itu sangat mahal. Satu kali injeksi itu harga di labelnya ya, label yang dioplos itu di botolnya itu 9 juta sekian ya, itu tahun 2016 untuk satu kali injeksi ya, hampir 10 juta serum imunoglobulin itu. Dan itu kan perlu beberapa dosis ya, itu kan satu dosis ya, pasien ini perlu beberapa dosis. Kalau tidak diberi serum imunoglobulin, tentu saja sistem imunnya semakin menurun, semakin mudah sakit. Kalaupun diberi, harganya juga sangat mahal. Ya, tidak semua mampu membelinya. Ya, sementara ini itu menjadi terapi modalitas utama ya, Risma ya. Maksudnya terapi modalitas utama itu menjadi pengobatan utama bagi pasien yang mengalami imunodefisiensi. Ya. Yang perlu digarisbawahi di sini imunodefisiensi ya, bukan pasien HIV. Bukan pasien HIV. Kalau pasien HIV jelas ya, penyakitnya jelas karena virus HIV. Nah, ini pada kondisi imunodefisiensi belum jelas penyebabnya apa. Yang diketahui ini imunoglobulinnya mengalami penurunan sehingga perlu penambahan serum imunoglobulin. Begitu ya, Risma ya? Iya Bu, terima kasih. Ada yang perlu dibahas lainnya? Tadi ada 2 ya. Siapa ya? Lupa saya. Atau tidak jadi bertanya. Oh, Delia ya. Tapi nggak ada. Halo, Dela? Dela apa Delia? Delia, Bu. Oh ya, Delia. Gimana Delia? Jadi kan bahas itu Bu, autoimun. Ya. Selain diberi serum tadi itu, apakah ada tindakan lain Bu untuk yang autoimun itu biar nambah imunnya itu gimana Bu? Makasih. Mengikuti ya, terapi lainnya mengikuti. Misalnya perbaikan gizi, nutrisinya harus bagus ya, diikuti. Pasiennya minimal stresnya. Berarti ya diminimalkan stresnya ya. Istirahat harus cukup, berarti memang aktivitas dikurangi. Ya, yang lainnya mengikuti. Cuma terapi modalitas utama adalah memang intervensi kolaborasi. Kalaupun ada terapi tambahan, ya itu sifatnya kuratif ya. Jadi misalnya pasiennya demam, ya diberi anti demam. Pasiennya diare, ya diberi anti diare. Jadi mengikuti ya. Siapa tadi? Delia ya. Mengikuti. Halo Delia. Iya Bu. Kalau penyakit autoimunnya spesifik jelas misalnya adalah lupus, berarti kita atasi lupusnya, kita atasi masalah peradangannya. Ya. Kalau penyakit autoimunnya itu diabetes tipe 1, ya kita atasi masalah diabetes tipe 1, kita kendalikan, kita beri insulin. Tapi kalau masalah defisiensi imunnya benar-benar primer ya, benar-benar penurunnya ini tidak tahu karena apa, berarti ya perlu mendapatkan serum imunoglobulin. Gitu ya. Yang lain mengikuti ya, nutrisinya, istirahatnya, gejala-gejala yang muncul itu diatasi dengan pengobatan yang sesuai. Gitu ya, Delia.